Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-40. Nah, pada episode spesial part ke-39 sebelumnya itu, setelah diizinkan Tsunade untuk bergabung dengan tim Kakashi, Boruto dan teman-temannya langsung menuju ke tempat pertemuan yang telah dijanjikan. Setelah sampai di sana, Boruto pun melihat Naruto yang tampak kesal dengan kedatangan Sai. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan kemunculan Sai dan Yamato di hadapan mereka. Melihat Sai yang muncul, Naruto pun terkejut dan sangat marah. Sai berkata, "Halo, senang bertemu dengan kalian." Sementara itu, Yamato berkata, "Aku akan menggantikan Kakashi dalam tim Kakashi." Dan melihat ekspresi Naruto, Yamato pun pasrah dan berkata dalam hati, sepertinya ini akan jadi misi yang berat. Tak lama setelah itu, Boruto, Mitsuki, dan Sarada juga datang ke tempat mereka. Melihat kedatangan Boruto, ekspresi Naruto pun berubah. Naruto berkata, "Boruto, kenapa kau ada di sini?" Boruto membalas, "Kami akan bergabung dengan tim kalian. Hokage kelima telah mengizinkan kami untuk bergabung." Mendengar jawaban Boruto, Naruto pun tampak senang sambil berkata, "Benarkah? Ini pasti sangat menyenangkan." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun menoleh ke arah Sai dan berkata, "Tapi tetap saja, kenapa dia ada di sini?" Mendengar keluhan Naruto, Sakura membalas, "Ada apa Naruto? Kenapa kau tidak senang begitu?" Naruto membalas kembali, "Dia menyerangku saat aku bersama Shikamaru, Choji, dan Kawaki." Terlihat, Naruto langsung mengeluarkan kunai untuk melawan Sai. Di sisi lain, Sai juga bersiap mengeluarkan pedang untuk menyambut serangan Naruto. Namun, Boruto tiba-tiba berdiri di hadapan mereka berdua. Boruto berkata, "Hentikan kalian berdua, ini sama sekali tidak berguna. Naruto, sebaiknya kau tahan emosimu." Sambil melirik ke arah Sai, Boruto berkata, "Dan kau, kuharap kau tidak melakukan tindakan yang berbahaya lagi. Jika tidak, aku akan menghentikanmu dengan tanganku sendiri." Mendengar jawaban Boruto, Sai membalas, "Baiklah, aku mengerti. Lagi pula waktu itu aku hanya mengetes kemampuan Naruto." Di sisi lain, Yamato berkata, "Yang dikatakan oleh Boruto itu benar. Kalian harus berhenti bertengkar." Melihat Yamato, Naruto pun bingung dan berkata, "Ngomong-ngomong, paman siapa?" Yamato membalas, "Aku adalah pengganti dari ketua tim Kakashi. Panggil saja aku Yamato." Sakura membalas, "Kapten Yamato." Mendengar perkataan Sakura, Yamato pun menganggukkan kepalanya. Yamato berkata, "Mulai saat ini kalian adalah rekan tim. Jadi, kalian harus akrab dan tidak bertengkar." Mendengar hal tersebut, Naruto membalas, "Rekan? Dia?" Sambil tersenyum, Sai membalas, "Maaf sebelumnya. Aku waktu itu berniat untuk mengetes kemampuanmu." Sambil meletakkan kunainya kembali, Naruto berkata, "Jadi begitu. Seharusnya kau tidak perlu berlebihan." Setelah Naruto mengatakan hal tersebut, Sai tiba-tiba berkata, "Karena itu, aku tahu kau orang tidak berguna yang mempunyai senjata yang dipertanyakan itu." Mendengar ejekan Sai, Naruto pun terlihat kesal dan ingin menyerang Sai. Namun, Sakura langsung menahan Naruto. Sambil menahan Naruto, Sakura berkata, "Tenanglah Naruto, dia adalah rekan tim kita. Jadi kita harus akrab." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Sai berkata kembali, "Aku menyukai gadis jelek sepertimu." Mendengar hal tersebut, Sakura juga terlihat kesal dan ingin menyerang Sai. Namun, Yamato langsung menahan Sakura dan berkata, "Bukankah aku sendiri yang berkata untuk tetap tenang?" Di sisi lain, Mitsuki tiba-tiba sudah berada di belakang Sai sambil menodongkan kunai ke lehernya. Mitsuki berkata, "Rupanya kau orang yang banyak bicara ya." Sambil tersenyum, Sai membalas, "Memangnya aku salah?" Di sisi lain, Sarada pun mulai menghampiri Boruto dan berkata, "Sepertinya tim ini sungguh merepotkan." Sementara itu, Yamato berkata, "Hei Boruto, bukankah itu temanmu? Tolong hentikan dia." Adegan pun beralih ke ruang inap Kakashi. Tak lama setelah itu, Jiraiya pun datang ke tempat Kakashi melalui jendela. Melihat kedatangan Jiraiya, Kakashi pun hendak duduk dari ranjangnya. Namun, Kakashi tampak kesakitan setelah melakukan hal tersebut. Melihat Kakashi, Jiraiya pun membantu Kakashi dan berkata, "Hei, sudah-sudah, kau tidak perlu memaksakan diri. Sepertinya kau memang tidak bisa bergerak selama seminggu."
Setelah mengatakan hal tersebut, Jiraiya pun meletakkan buku karangannya di meja Kakashi. Jiraiya berkata, "Ini hadiah untukmu, buku karanganku volume kedua. Mungkin kau sering membacanya, tapi setidaknya ini akan menghabiskan waktumu." Melihat hadiah Jiraiya, Kakashi membalas, "Terima kasih, tapi ini bukan alasanmu untuk kesini kan?" Jiraiya membalas kembali, "Akan kujelaskan saat dia dan Tsunade datang ke sini." Mendengar perkataan Jiraiya, Kakashi berkata, "Dia siapa?" Sambil melihat ke jendela, Jiraiya membalas, "Kurasa dia memanggilnya Yamato dalam misi kali ini." Adegan pun beralih ke Yamato kembali. Terlihat anggota tim 7 akhirnya berbaris di hadapan Yamato. Yamato berkata, "Pokoknya kita bertujuh akan menjalankan misi." Setelah melihat reaksi mereka, Yamato pun semakin pusing dan berkata, "Kenapa ini? Aku tidak punya waktu untuk membuat kalian akrab. Ayo mulai perkenalan." Dengan wajah yang kesal, Naruto berkata, "Uzumaki Naruto." Sama seperti Naruto, Sakura berkata, "Haruno Sakura." Sambil tersenyum, saya berkata, "Namaku Sai." Di sisi lain, Boruto berkata, "Uzumaki Boruto." Mitsuki berkata, "Namaku Mitsuki." Di sisi lain juga, Sarada berkata, "Uzumaki Sarada." Setelah melihat atribut Uchiha yang dikenakan Sarada, Yamato pun tampak heran dan berkata, "Aku tidak tahu kalau masih ada Uchiha lagi selain mereka. Dan kau memakai anting Uchiha. Lalu kau menyebut klienmu sebagai Uzumaki. Apa maksudnya ini?" Terlihat Sakura pun menghampiri Yamato dan berbisik kepadanya. Setelah mendengar hal tersebut, Yamato pun tampak terkejut dan berkata, "Menikah? Jadi begitu. Baiklah, lupakan soal tadi. Sudah cukup untuk perkenalannya. Akan kujelaskan misi kita sebagai tim Kakashi. Kita bertujuh akan menuju ke jembatan Tenchi, menangkap mata-mata Akatsuki yang menyusup ke organisasi Orochimaru dan menangkapnya. Ini juga jadi kesempatan untuk dapatkan informasi soal Orochimaru dan Sasuke Uchiha." Mendengar nama Sasuke, Naruto pun terkejut. Sedangkan Boruto dan Sarada, ekspresi mereka berubah menjadi lebih serius. Yamato melanjutkan perkataannya, "Kita akan dapatkan informasi berharga agar bisa menyusun rencana untuk membunuh Orochimaru dan menjemput Sasuke. Lakukan dengan hati-hati." Mendengar perkataan Yamato, semua orang pun mengerti. Yamato berkata, "Kita akan bertemu di gerbang utama dalam 1 jam. Kita berangkat setelah kalian siap dengan peralatan ninja kalian." Adegan pun beralih ke Boruto, Naruto, dan yang lain yang sedang berjalan. Sambil memasang muka yang kesal, Naruto berkata, "Kenapa saya menjadi anggota tim kita? Aku tidak suka dengan sikapnya." Mendengar hal tersebut, Sakura membalas, "Walaupun begitu, bukankah dia sedikit mirip dengan Sasuke?" Naruto membalas kembali, "Dia sama sekali tidak mirip. Sasuke jauh lebih keren." Setelah mendengar jawaban Naruto, Sakura berkata, "Kau benar. Saya itu mulutnya sangat kotor." Di sisi lain, Boruto berkata, "Walaupun kondisinya begitu, dia tetap saja rekan kalian. Tidak peduli seberapa buruk sikapnya. Dari yang kulihat, dia sepertinya tidak memiliki seorang teman, makanya dia mempunyai sikapnya seperti itu. Maka dari itu, tugas kita sebagai rekannya adalah untuk mengubah sikapnya menjadi lebih baik." Mendengar jawaban Boruto, Sakura dan Naruto pun akhirnya mengerti. Naruto membalas, "Sepertinya kau ada benarnya." Adegan pun beralih ke apartemen Sai. Terlihat, Sai sedang menyiapkan peralatan ninjanya. Ketika dia sedang melihat foto seseorang, tiba-tiba ada serangan mendadak dari anggota Anbu. Namun, Sai dengan sigap langsung menangkis serangan tersebut. Anggota Anbu tersebut berkata, "Jangan lengah, Sai." Sai membalas, "Aku mengerti." Terlihat, anggota Anbu itu langsung melakukan surat dan memberikannya kepada Sai. Setelah Sai membaca surat tersebut, Sai pun sangat terkejut. Anggota Anbu itu berkata, "Tuan Danzo memberikan misi rahasia kepadamu. Yang terpenting, misi yang diberikan kepadamu akan jadi impian masa depan desa ini." Sai membalas, "Aku mengerti." Setelah mengatakan hal tersebut, anggota Anbu itu tidak sengaja melihat foto yang ada di buku Sai. Karena hal itu, anggota Anbu itu berkata, "Di dalam akar, kau tidak memiliki nama dan emosi. Hanya ada misi yang harus kau jalankan." Setelah mengatakan hal tersebut kepada Sai, anggota Anbu itu pun berniat untuk pergi. Namun sebelum pergi, anggota Anbu itu berkata kembali, "Ingatlah keinginan akar. Penopang pohon raksasa yang disebut Konoha dari balik layar tidak pernah terlihat." Setelah mengatakan hal tersebut, dia pun langsung pergi. Adegan pun beralih ke Yamato yang melihat Tsunade yang sedang menunggu di luar rumah sakit. Yamato berkata, "Maaf telah menunggu." Tsunade membalas, "Kau lama sekali." Sambil tersenyum, Yamato berkata, "Ada banyak hal yang terjadi." Mengetahui kondisi tersebut,
Tsunade berkata, "Begitu, Kakashi sudah menunggu." Adegan pun beralih ke Kakashi dan Jiraiya. Tak lama setelah itu, Yamato dan Tsunade pun masuk ke ruangan Kakashi. Yamato berkata, "Lama tidak bertemu, senior." Melihat Yamato, Kakashi pun terkejut dan berkata, "Kau, begitu. Jadi kau yang disebut Yamato." Mendengar hal tersebut, Yamato membalas, "Ya, sejak hari ini, aku akan dikenal sebagai Yamato saat jadi kapten pengganti tim Kakashi." Kakashi berkata, "Yamato ya." Di sisi lain, Tsunade berkata, "Aku membawanya ke sini karena ada yang harus dia ketahui. Dia akan jadi kapten pengganti di tim Kakashi." Jiraiya berkata, "Itulah alasan terbesar kenapa dia dipilih sebagai pengganti Kakashi." Dengan raut wajah bingung, Yamato berkata, "Apa ini tentang Naruto?" Dengan raut wajah pasrah, Kakashi membalas, "Begitulah, di tubuh Naruto terdapat Kyuubi di dalam tubuhnya. Apa kau tahu itu?" Yamato membalas, "Ya, aku tahu." Di sisi lain, Jiraiya berkata, "Kadang-kadang cakra Kyuubi keluar dari dalam tubuh Naruto dan berwujud seperti jiwa rubah. Kami menyebutnya jubah Kyuubi." Dengan perkataan Jiraiya, Yamato pun terkejut dan membalas, "Jubah Kyuubi? Ya, apa itu sering terjadi?" Kakashi membalas, "Ini terjadi pada misi kami sebelumnya. Cakra Kyuubi-nya mulai keluar, membungkus tubuhnya dan menjadi jubah Kyuubi. Berkat segel kertas yang diberikan Tuan Jiraiya, aku berhasil meredam amarah Kyuubi." Mendengar hal tersebut, Jiraiya berkata, "Jadi begitu, dia keluar ya?" Kakashi berkata kembali, "Bukan hanya itu saja, ini soal Boruto." Mendengar nama Boruto, semua orang yang ada di sana pun menjadi heran. Kakashi melanjutkan perkataannya, "Ketika diselimuti jubah Kyuubi, Boruto tiba-tiba mendekati Naruto dan memegang tubuhnya. Bukannya terluka, justru jubah Kyuubi itu malah merambat ke tangan Boruto. Entah apa yang terjadi, namun begitulah kenyataannya." Mendengar perkataan Kakashi, semua orang pun terkejut. Tsunade berkata, "Mustahil, bagaimana bisa?" Di sisi lain, Yamato yang juga terkejut berkata, "Boruto, maksudmu dia bisa menjinakkan cakra Kyuubi?" Kakashi membalas, "Entahlah, aku juga tidak tahu. Mungkin Tuan Jiraiya bisa menjelaskannya." Terlihat, Jiraiya pun berpikir keras memikirkan hal tersebut. Jiraiya berkata dalam hati, "Walaupun aku tahu dia dari masa depan, aku sama sekali tidak tahu identitasnya." Melihat Jiraiya yang termenung, Tsunade pun memanggil namanya. Jiraiya berkata, "Tentang Boruto, aku tidak mengetahui fenomena tersebut. Ini pertama kali aku mendengarnya. Mungkin memang benar, Boruto dan Naruto memiliki hubungan yang spesial." "Tsunade, kudengar kau juga memasukkan Boruto dan temannya." Mendengar jawaban tersebut, Tsunade membalas, "Benar. Memangnya kenapa? Aku sudah mempercayainya seperti Naruto. Semenjak dia bertarung dengan Kakashi dan mengalahkannya, kurasa dia adalah orang berbakat seperti Hokage keempat, Minato Namikaze." Sambil tersenyum, Jiraiya berkata, "Sepertinya kau memilih keputusan yang tepat karena memasukkan Boruto ke dalam tim Kakashi." Di sisi lain, Yamato yang terkejut membalas, "Tunggu sebentar, Boruto mengalahkan senior. Apa itu benar?" Kakashi membalas, "Itu benar. Waktu itu aku juga berniat untuk melukai mereka." Mendengar jawaban Kakashi, Yamato pun tampak terkejut dan berkata, "Siapa dia sebenarnya?" Sementara semua orang sedang berpikir siapa Boruto, Jiraiya tiba-tiba berkata, Sudah, kembali ke topik utama." Dengan ekspresi serius, Kakashi berkata, "Tuan Jiraiya, seberapa banyak ekor yang kau lihat?" Sambil membuka bajunya, Jiraiya berkata, "Dalam hidupku, aku hampir mati 2 kali. Yang pertama, kedua tangan dan 6 tulang rusukku patah, dan beberapa organ dalamku pecah. Ini saat aku mencoba mengintip di permandian air panas wanita. Kau menghajarku habis-habisan, Tsunade. Yang kedua, saat melatih Naruto. Terlihat, semua orang pun terkejut melihat luka yang besar di dada Jiraiya. Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah berdiskusi mengenai Naruto, mereka juga membahas tentang Boruto yang bisa menjinakkan cakra Kyuubi. Tidak ingin Boruto ketahuan, Jiraiya langsung berinisiatif untuk kembali ke topik utama. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-41. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.